anugerah kehidupan kami. Kami tidak mau menyembuhkan diri bahwa kami bisa menyembah Tuhan dengan kekuatan kami. Itu semua bohong Tuhan. Semua kena anugerah Tuhan, semua kena Roh Kudus Tuhan yang membawa kami untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Kasih banyak Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu yang terbatas dalam segi pengetahuan, hikmat, yang lemah, tidak mengerti apa-apa Tuhan. Tapi hamba-Mu menjadi selalu berkat buat teman-teman di sini Tuhan. Biarlah apapun yang hamba sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Berkati kami semua, jadikan hati kami seperti yang subur Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami gak mungkin mengenal Tuhan, kami gak mungkin mengerti tentang Tuhan kalau bukan Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti. Kasih banyak Tuhan. Kami akan siap menyambut berkat-Mu, menyambut firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam semuanya. Berbahagia semuanya. Yang di rumah berbahagia juga ya. Kasih Pak Jevanya untuk pelayanannya ya. Jevanya ini walaupun dia sering-sering banyak masalahnya, tapi dia tetap melayani Tuhannya. Thank you Jevanya. Ya. Jadi kita bisa belajar dari Jevanya ya. Thank you untuk Babe, walaupun dia nggak lihat ya. Tapi thank you buat Babe udah berikan saya kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua. Saya bangga bisa melayani gambar-gambar rupa Allah yang luar biasa, cantik, ganteng semuanya. Cipanya juga ganteng. Jeff, udah siap belum Jeff? Silakan dulu Jeff, biar kamu lihat ya. Ini teman-temanku, hari ini kita belajar tentang teologi berdoa ya. Bulan ini Babe mengatakan bahwa reveal membahas tentang doa. Dan kadang kita cuma tahu arti doa itu sekedar meminta. Ya. Jadi minta sesuatu sama Tuhan itu adalah doa. Tapi lebih daripada itu kita akan belajar apa sih esensi doa itu? Apakah hanya sekedar meminta-minta sama Tuhan atau lebih daripada itu? Dan sebelum kita masuk di dalam teologi berdoa, kita harus mengerti teologi itu apa dulu. Teologi berbicara tentang Allah. Dan ingat, pengetahuan kita tunduk pada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang tunduk dalam pengetahuan kita. Dan untuk mengenal Allah yang tidak terbatas, kita yang terbatas ini nggak mungkin bisa mengenal Allah yang tidak terbatas. Karena kita adalah ciptaan Tuhan dan Dia adalah Sang Pencipta itu. Jadi di dalam hal itu, teman-temanku, ada beberapa hal yang harus kita ngerti tentang teologi, yaitu adalah bagaimana kita tunduk di dalam seluruh kehendaknya Tuhan, itu teologi. Karena kebanyakan banyak orang belajar teologi tapi tidak tunduk dalam kehendak Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, tapi yang dilakukan adalah kebebalan. Makanya pusat teologi adalah berbicara tentang kehendak Tuhan dan kita tunduk dalam kehendak Tuhan itu. Bagi kita yang belajar teologi, pasti diajarkan bahwa teologi itu berbicara pusatnya adalah Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Kalau kita tidak sampai mengenal Tuhan dan hanya sekedar tahu, itu bukan teologi, itu tahulogi. Ya, jadi itu teman-temanku, antara tahu dan mengenal itu beda. Saya tahu Jevanya dan saya juga mengenal Jevanya. Saya tahu, saya kenal dia karena sering berhubungan sering ngobrol. Kadang kalau dia galau dia cerita, saya tahu dia sukanya makan nasi goreng dan porsi makannya itu gede. Saya kenal dia karena kenapa? Sering komunikasi. Demikian juga dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan kalau tidak ada keharmonisasikan atau relasi yang harmonis di dalamnya? Makanya berbicara tentang relasi itu ada harmonisnya. Enggak seperti relasi sih, halo, sayang, tapi enggak relasi. Itu bukan relasi. Dan kita bisa menjadi patokan kita dalam relasi adalah Allah Tritunggal. Bagaimana ketiga-tiganya ini memiliki esensi yang sama. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Sama-sama menerima kemuliaan. Ya, teologi berdoa. Jadi kalau teologi berdoa berbicara tentang apa? Bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana kita tunduk dalam kehendak Tuhan. Ya, oke ya. Lanjut. Matius 26 dulu kita baca ya. Sebelum itu ya. Matius 26 ayat 36 Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita saling berganti untuk membacanya, teman-temannya. Yang di rumah juga boleh baca ya, dalam hati tapi ya. Saya akan baca 36, teman-teman baca 37, demikian sampai seterusnya ya. Dengan perikop di Taman Getsemani.
Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus dekatnya, maka lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia naik sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam cobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Lanjut, next slide. Manusia adalah ciptaan yang didesain Allah dengan gambar dan rupanya. Oke? Jadi salah satu keistimewaan manusia adalah manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Apa sih artinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Salah satunya adalah aspek relasi di dalamnya. Ya, jadi manusia diciptakan supaya bisa berrelasi dengan Allah. Dan yang harus kita mengerti adalah yang memulai relasi adalah Allah. Jadi manusia nggak mungkin bisa berrelasi dengan Allah jikalau Allah tidak ada. Allah ada, makanya manusia ada. Dan Allah ada karena untuk itulah manusia diciptakan untuk berrelasi dengan Allah. Itulah salah satu aspek gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Dan aspek-aspek lainnya bisa jadi fisik. Semuanya mungkin nanti teman-teman bisa belajar nanti Selem dan Demut atau gambar dan rupa Allah di situ. Salah satunya adalah aspek fisik juga ada, aspek relasi juga ada di dalam itu ya. Jadi manusia ini adalah ciptaan yang istimewa. Binatang nggak dikasih rupa Allah. Baik itu buaya gitu, walaupun buaya sering dikatakan jadi manusia gitu ya, darat gitu ya, nggak akan pernah ya. Jadi kita ciptanya ya buaya darat gitu ya. Jadi itu keistimewaan kita. Itu artinya kita identik dengan Allah tapi tidak sama dengan Allah. Yang artinya apa? Kita bisa dikatakan baik tapi dia maha baik. Kita bisa dikatakan tahu tapi dia maha tahu. Itulah bedanya kita. Dan kita pasti keluar dari Allah. Kita diciptakan dari debu tanah dengan tangannya Allah sendiri. Enggak seperti binatang, jadilah. Makanya keistimewaan kita diciptakan dengan tangan Allah yang maha kuasa. Maka engkau adalah debu yang dikasih harga oleh Yesus, dikasih harga oleh Allah. Engkau berharga bukan karena siapa-siapa, tapi engkau berharga karena Yesus memberikan gambar dan rupanya di dalam dirimu. Maka jangan lupa, jangan rusak gambar Allah yang ada dalam dirimu. Ya, nggak usah operasi plastik segala macam. Cukup itu, karena itu yang dikasih Tuhan sama kamu. Kalau ada yang udah terlanjur operasi seperti siapanya, bertobat, ya jangan ditambah-tambah lagi. Makanya gambar dan rupa Allah yang diberikan kepada kita itu cukup. Muka saya begini, ya udah. Mau gimana lagi? Emang begini muka Allah? Muka Allah gambar yang dikasih Allah gitu ya. sorry, salah bahasa gitu ya. Kalau begini dikasih Allah, kenapa harus nambah-nambah? Dan ingat, di dalam gambar rupa Allah itu ada tanggung jawab kita untuk merawat gambar rupa Allah. Makanya jangan rusak baik Allah, jangan rusak rupa Allah yang dikasih dalam diri kita. Dan lebih daripada itu, manusia adalah ciptaan yang didesain Allah, digambar rupa Allah. Kita dimampukan untuk berelasi dengan Allah. Ya, kita dimampukan berelasi dengan Allah. Lanjut. Keistimewaan gambar Allah adalah manusia bisa berelasi dengan Allah. Yes. Hanya manusia lah yang bisa ngomong sama Allah.
Binatang bisa nggak? Nggak bisa, karena dia nggak diciptakan untuk itu. Tapi kita manusia diciptakan untuk apa? Ngomong sama Allah, berelasi sama Allah gitu loh. Makanya saya heran, kita heran ya. Kita manusia diciptakan harusnya berelasi dengan bapak kita. Ibaratnya seorang ayah di rumah. Ya, seorang ayah seperti saya dengan Winston, yang saya harapkan nanti anak saya ini pasti berelasi dengan saya dengan baik. Demikian juga Tuhan, kita diciptakan supaya nanti berelasi dengan baik. Dan dan bisa juga dalam hubungan perasaan kita jatuh cinta kepada cewek ini supaya apa? Relasinya baik gitu loh. Demikian juga Tuhan, relasinya baik. Dan ingat, yang selalu memulai relasi adalah Allah. Ya, manusia berrelasi dengan Allah karena Allah menaruh relasi di dalam gambar manusia. Dan inilah keistimewaan manusia. Maka jangan rusak relasi yang telah di-restore oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada waktu penciptaan pertama, relasi manusia dengan Tuhan baik-baik saja. Bisa ngobrol mereka. Bisa bertatap muka mereka. Tapi semenjak pemberontakan manusia kepada Allah, rusaklah relasi itu. Lanjut. Maka manusia yang sesungguhnya bisa berelasi dengan Allah. Makanya kalau dia tidak bisa berelasi dengan baik, hati-hati, dia bukan manusia kayaknya. Kalau kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan dengan baik, hati-hati. Kamu ciptaan siapa itu? Karena ciptaan Tuhan diciptakan untuk berelasi yang harmonis dengan Sang Penciptanya. Ya, manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah dan berelasi dengan gambar Allah lainnya. Yes, kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Dan teman-teman yang lain juga adalah manusia yang lainnya adalah gambar rupa Allah, baik itu orang percaya maupun yang tidak percaya. Mereka juga adalah gambar rupa Allah. Tapi cuma bedanya, orang percaya gambar rupanya diperbaiki oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, hubungan mereka tetap rusak akan selama-lamanya kalau mereka tidak percaya. Inilah bedanya kita dengan orang percaya, teman-temanku. Ya, tapi relasi ini dosa oleh dosa. Yes, dosa. Yang merusak relasi kita adalah dosa. Dan dosa inilah hal yang sangat serius sehingga Yesus datang sebagai manusia. Dan untuk mengembalikan hubungan yang rusak ini, Yesus menderita di atas kayu salib. Dan ini adalah hal yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan buat kita. Manusia yang merusak, tapi Tuhan yang kembali memperbaikinya. Manusia yang merusak, yang dihukum siapa? Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya saudaraku, inilah keistimewaan kita orang percaya. Ya, kita telah diberikan relasi yang istimewa, kita telah ditebus dengan relasi juga. Makanya saya dengan Ko Kevin bisa berelasi dengan baik. Kenapa? Saya melihat gambar rupa Allah di dalam Ko Kevin telah diperbaiki oleh Yesus. Dan bisa nggak sih relasi kita itu ada miss-missnya? Bisa. Tetapi komunikasi yang salah itu tidak sampai membuat kita pecah. Itulah bedanya, teman-teman. Ya, jadi di dalam relasi itu juga kita harus komitmen. Komitmen dalam arti berusaha untuk membangun relasi yang baik. Kalau saya dengan Jevanya relasinya tidak baik, mungkin saya nggak akan pelayanan di sini. Kalau saya relasi dengan Babek tidak baik, mungkin saya tidak akan pelayanan di sini. Tapi dalam hal itu pasti ada sasarannya, ada problem gitu. Tapi dalam hal itu jangan sampai problem itu merusak relasi yang telah diperbaiki oleh Yesus. Ya, dan yang menjadi dasar utama kita dalam relasi adalah Allah Tritunggal. Ya, lihat Allah Tritunggal, tidak ada yang menyembuhkan satu dengan yang lain. Mereka harmonis, berjalan satu dengan yang lain. Ya, mereka beda pekerjaan, tapi mereka satu. Ya, kalau teman-teman belajar, Allah Bapa adalah perencana, Allah Anak adalah pelaksana, Allah Roh Kudus adalah penggenapan yang menggenapi semuanya itu. Dan keduanya, mana yang lebih besar? Semuanya. Mereka sama, setara, esensinya sama. Teman-teman, ya, relasi ini dirusak oleh dosa. Oke. Dan yang mengembalikan relasi ini adalah Yesus. Hanya melalui kematian Yesus di atas kayu salib.
Lanjut bro. Apa arti berdoa? Kalau teman-teman mungkin bisa mendefinisikan arti berdoa, bisa adalah meminta pada Tuhan, berdoa sama Tuhan, relasi dengan Tuhan. Betul ya? Dan Luther pernah mengatakan berdoa adalah nafas orang percaya. Apa sih artinya berdoa adalah nafas orang percaya? Terus kalau nggak berdoa gimana dong? Nggak ada nafasnya gitu. Ya? Apakah arti doa adalah nafas orang percaya? Doa adalah nafas orang percaya. Esensi adalah Allah yang membawa manusia untuk berelasi dengan dirinya. Ini yang harus kita ngerti. Teologi doa itu adalah bagaimana Allah membawa kita berelasi dengan dirinya. Bukan kita yang membawa Allah dalam relasi kita. Tapi Allah yang membawa kita di dalam relasinya. Makanya manusia tidak ada satupun yang mampu mengenal Allah dan mampu berelasi dengan Allah jikalau tidak mengalami anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya kalau teman-teman bilang aku sering berdoa, tepat mengalami anugerah Yesus Kristus, itu semua bohong. Itu bukan doa. Itu hoax. Ya. Manusia bisa berdoa karena Allah ada, manusia bernafas karena Allah ada. Ya artinya adalah doa adalah nafas orang percaya. Engkau tidak berdoa, itu sama aja engkau tidak menganggap Allah itu ada. Sekali lagi, engkau tidak berdoa, engkau sama saja menganggap Allah itu tidak ada. Dan engkau tidak berdoa sama aja engkau tidak mengakui bahwa nafasmu adalah yang diberikan oleh Allah. Dan inilah kesombongan manusia. Dan ingat, di dalam doa itu bukannya sekedar definisinya berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan pada saat saya mengalami problem, pada saat mengalami galau. Itu doa, enggak. Doa bukan terletak di permohonanmu. Doa terletak di bagaimana Allah rela mau berelasi dengan orang berdosa. Itu teologi doa. Ya intinya adalah selalu dimulai dari Allah. Ya, oke? Setuju teman-temanku? Ngerti sejauh ini ya? Ya, jadi kalau nggak bernafas mati berarti ya. Jadi kalau nggak berdoa kita nggak menghormati Allah. Ya, lanjut. Berapa menit ya kok? Dikasih 30. 25. Siap. Ini baru pendahuluan, belum masuk eksposisi ya. Ya. Apakah hubungan saya dengan Tuhan bergantung pada doa saya? Apakah kalau saya tidak berdoa berarti Tuhan nggak berrelasi dengan saya? Apakah kalau saya jarang berdoa berarti Tuhan jarang berrelasi dengan saya juga dong? Bagaimana itu pandangannya? Jawabannya ada di depan. Teman-teman harus bisa lihat ya. Hubungan Tuhan dengan manusia tidak bergantung apakah manusia itu mau berdoa atau tidak. Yesus tetap mengasihimu, Tuhan tetap mengasihimu, walaupun engkau kadang-kadang bolong di dalam berdoa. Karena kenapa? Selalu dimulai dari Allah. Kalau segala sesuatu yang dimulai dari Allah maka itu tidak akan pernah berubah. Tapi segala sesuatu yang dimulai dari manusia itu akan sering berubah. Ya, jadi hubungan Tuhan dan manusia tidak bergantung apakah kita mau berdoa apakah enggak, apakah kita rajin berdoa apa enggak. Tuhan tetap sayang kamu kok. Tetapi hubungan saya dengan Tuhan bergantung dengan doa saya terhadap Tuhan. Contoh lagi, saya punya istri, amin ya. Amin lagi, udah bang iya punya istri. Saya punya istri. Jikalau saya tidak membangun relasi dengan istri, maka bisa-bisa istri saya ceraikan saya. Bisa jadi. Kalau saya tidak membangun relasi yang harmonis di dalam keluarga saya, bisa-bisa istri apa? Kabur dari rumah. Jadi hubungan saya dengan Tuhan bergantung dengan doa saya terhadap Tuhan. Katanya kenal Tuhan. Katanya jago relasi dengan Tuhan. Hal yang sesimpel, doa aja gak mau. Bagaimana kamu mengenal Tuhan? Karena di dalam doa ada pengenalan akan Tuhan. Makanya di dalam doa kita jangan hanya sekedar minta-minta, tapi mintalah pengenalan akan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan jika kita tidak berdoa? Saya nggak akan ngerti perasaan istri saya kalau saya tidak berrelasi dengan dia. Nggak akan ngerti. Saya tidak akan mengerti dengan keadaan Jevanya sekarang ini kalau dia nggak cerita sama saya. Nggak ngerti. Demikian juga kita. Emang Tuhan itu maha tahu. Tapi seorang anak pasti punya relasi yang baik dengan bapaknya. Seorang anak pasti menghormati bapaknya dengan relasi yang baik dengan bapaknya. Demikian kita. Kita menghormati Tuhan dengan relasi kita dengan dia. Katanya ngaku sebagai anak.
Kita mengaku bahwa Tuhan adalah Bapa kita, tapi kita tidak berlaku seperti anak. Kita kurang ajar sama Bapa kita. Padahal tiap hari Tuhan pengen ngomong kita, ayo anakku ngomong, kita cuekin. Kurang ajar gak? Kurang ajar. Kalau bapak saya dulu saya nggak ngomong sama bapak saya, oh ditendang saya. Putra, kita nggak dengar aja tuh dicari tuh, bawa kayu tuh dihajar. Cevanya mungkin begitu juga di rumah, mungkin dihajar kali ya, ditendang mungkin kan. Jadi begitu, demikian juga dengan Korey. Kalau papa atau mama di rumah nanya, Rey, ambil ini, nggak dijawab, pasti kesel juga tuh mamanya kan. Mungkin dicubit kan, gemes cubit. Jadi inilah teman-temanku ya, hubungan Tuhan dengan manusia tidak akan berubah. Ingat lagi ya, hubungan Tuhan dengan manusia tidak akan berubah, tapi hubungan manusia dengan Tuhan kadang-kadang sering berubah. Ya, dan untuk itu kita problemnya di mana? Di sini nih. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, itu problemnya. Itulah doa. Karena doa adalah nafas orang percaya, karena di dalam doa ada pengenalan akan Tuhan, karena di dalam doa kita memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan Tuhan itu bukan hanya sekedar angkat tangan praise and worship, di dalam doa kita memuliakan Tuhan. Nanti kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus pada saat dia mengalami duka cita yang sangat besar. Apa yang Yesus lakukan? Di dalam doanya pun dia memuliakan Bapaknya. Lanjut. Apakah semua manusia bisa berdoa? Bisa. Orang Islam bisa berdoa, bisa. Orang Buddha bisa berdoa, bisa, semua bisa. Tapi doa yang manakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah doa yang seperti yang kita lakukan, contohnya berdoa hanya fokus pada permohonan, tapi tidak berfokus pada Tuhannya. Dan ini adalah saya katakan salah. Karena doa pusatnya bukan kita, bukan permohonan kita, tapi doa pusatnya adalah Allah. Ya. Dan ingat, doa yang spesial ini adalah doa hanya untuk orang percaya. Semua orang lain bisa berdoa, tapi relasi yang baik itu, yang benar-benar baik itu adalah hanya orang percaya. Ya. Doa hanya untuk orang percaya, dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena kenapa? Kita percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada. Demikian juga agama yang lain. Mereka berdoa karena kenapa? Mereka percaya Allah itu ada. Doa orang percaya adalah relasi yang memuliakan Allah. Inilah yang bedanya kita. Tetangga kita berdoa hanya untuk memuliakan diri mereka sendiri, supaya mereka dipuji. Mereka berdiri di tepi jalan, mereka tiap hari berkeluar-keluar pakai itu gitu. Hanya untuk apa? Mencari kemuliaan mereka sendiri. Mereka sesungguhnya tidak memuliakan Allah mereka. Dan inilah yang Yesus tegur orang-orang Farisi. Karena mereka berdoa di pinggir jalan dengan mengucapkan doa-doa yang panjang lebar gitu. Tujuannya apa? Supaya mereka diakui oleh manusia dan upah mereka telah terima, karena mereka mencari kemuliaan manusia. Tapi kita adalah orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus. Di dalam doa kita yang selalu dimuliakan adalah Allah Tritunggal. Jikalau kita berdoa hanya berfokus pada diri kita, hanya berfokus pada masalah kita, berhenti berdoa. Karena nanti kita belajar Yesus itu seperti apa sih teologi berdoa Yesus itu? Bagaimana sih dia tunduk dalam Bapaknya? Seharusnya dia bisa ngeyel, nggak bisa sebenarnya. Dia bisa tolak, bisa sebenarnya. Tapi dia mengajarkan kita bahwa ketundukan kepada Tuhan itulah yang nomor satu. Biar masalah kita nggak dijawab oleh Tuhan, tapi relasi kita dengan Tuhan baik-baik saja, itu yang penting. Biarlah doa kita nggak dijauh-jauh, mungkin kita minta jodoh sampai sekarang nggak ada jodoh, nggak apa-apa Tuhan, yang penting relasi aku dengan Tuhan baik-baik saja. Itu yang penting, itu esensinya. Itu yang namanya relasi yang harmonis di dalamnya, teman-temanku ya. Jadi yang belum punya jodoh, is okay. Yang penting kamu dengan Tuhan baik-baik saja. Ya, amin. Amin.
Kok sentuh ke hati kak? Gitu, dikuatkan gitu ya. Dikuatkan ya hari ini ya. Doa orang yang tidak percaya bukanlah doa, melainkan cemooh kepada Allah. Sesungguhnya mereka tidak berdoa, dan itu hanya cemooh kepada Allah. Karena kenapa? Gimana sih kita bisa berdoa kepada orang yang tidak kita percayai? Bagaimana sih kita minta sesuatu kepada orang yang tidak kita percayai? Demikian juga. Bagaimana sih mereka berdoa kepada Allah padahal mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada? Maka itu hanya cemooh, itu omong kosong. Engkau berdoa karena engkau percaya bahwa Allah itu ada. Dan harus kita ngerti adalah di dalam doa relasi. Saya katakan relasi ya, karena doa itu adalah relasi atau komunikasi dengan Allah. Sangat aneh nggak sih? Saya tiba-tiba baru kenal Kojo. Siapa? Rabjo ya. Tiba-tiba baru kenal nih, baru ketemu. Hai bro, boleh pinjam duit gak bro? Aneh nggak? Aneh sekali. Baru juga kenal, emang lu siapa? Nah, tuh lu ngomong sama Tuhan. Tuhan, baru juga tobat. Tuhan, aku nggak jodoh ya Allah. Duluan pengenalan akan Allah. Maka pengenalan kamu itulah yang membuat kamu berdoa untuk memuliakan Allah. Jika engkau tidak mengenal Allah dengan benar, maka di dalam doamu pasti kamu akan amburadul. Saya pastikan itu. Jangan sampai hanya doa kita itu cemooh bagi Allah. Sebenarnya kita mempermalukan Allah di dalam doa kita. Sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan di dalam doa kita. Ya, pasti saya percaya semua di sini adalah para pendoa yang luar biasa, melebihi Luther, melebihi Calvin semuanya. Pendoa-pendoa yang memuliakan Tuhan. Amin. Amin kan nih? Udah pada ngantuk kulihat ya. Lanjut bro. Yang di rumah ngerti ya? Ada nggak mereka di rumah? Oh, Osvaldo. Halo, Osvaldo. Doa secara sederhana, baca Jeff. Capek gue Jeff. Doa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu komunikasi dengan Allah yang tentunya dilandasi oleh hubungan yang telah terlebih dahulu terjadi antara pendoa itu dan Allah. Doa adalah dialog antara Allah dan manusia. Doa membawa kita kepada pengenalan. Oke. Artinya yang pertama ini adalah doa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu komunikasi dengan Allah yang tentunya dilandasi hubungan yang telah terlebih dahulu. Kalau Tuhan tidak merestore kembali hubungan kita dengan Allah, kita nggak akan mungkin mengenal, bisa berrelasi dengan Allah. Ini artinya. Jadi dari awal saya sudah ngomong tentang itu. Makanya yang membuat kita bisa berdoa adalah Allah. Dan orang yang berdoa adalah orang yang sudah mengalami anugerah yang ilahi di dalam Kristus Yesus. Makanya kita adalah orang-orang yang diberikan anugerah yang bisa berelasi dengan Allah yang mulia. Karena sesungguhnya kita hina. Kalau secara kekudusan, apa sih baiknya kita? Nggak ada. Tapi puji Tuhan kepada Allah yang besar itu. Allah Tritunggal itu. Dia nggak melihat karena dosa kita. Tapi dia melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita mendapatkan yang namanya Allah adalah apa? Kita dibenarkan. Bukan dijadikan benar, tapi kita dibenarkan. Melalui apa? Yesus. Kematian Yesus. Ketaatan Yesus di atas kayu salib. Ketaatannya terhadap hukum Taurat. Itulah yang diperhitungkan Allah kepada kita. Bukan karena kita taat. Kita dinyatakan benar bukan karena kita taat, tapi karena ketaatan Yesus. Doa adalah dialog antara Allah dan manusia. Yes, pastinya di dalam doa ini ada timbal balik nggak? Saya ngomong sama Jevanya, sama mereka pasti ada timbal balik. Kalau aku tanya, kok namamu siapa sih? Pasti kalau dia nggak jawab kan gue kesel kan? Dan kebanyakan manusia itu hanya mau didengar oleh Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan. Contohnya, siapa namanya? Jared. Saya udah curhat nih banyak nih, udah curhat banyak sama kamu. Giliran lu curhat, gue pergi, lu kesel nggak? Kesel. Tentunya Tuhan nggak begitu, tapi itulah sesungguhnya bagaimana kita itu menghormati Tuhan. Tuhan lagi ngomong, lu pergi.
Tuhan lagi sayang-sayangnya sama lu pergi. Sedih kan? Sedih. Pasti Civanya sudah mengalami itu lagi sayang-sayangnya pergi. Civanya dari kemarin setelah kau Cipa, lu pindah sana. Jadi itu teman-temanku ya. Doa membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Ya, kalau berbicara pengenalan akan Allah, pasti teman-teman udah tahu lah mengenal Tuhan itu seperti apa, di Dasko itu apa sih. Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar di sini nih, hanya dapat gelar saja net teologi, enggak. Tapi mengenal Allah itu adalah apa? Mengalami Allah. Kalau sampai kita tidak mengalami Allah, tidak mengalami kasih karunia Tuhan, maka kita belum sampai di titik pengenalan yang benar. Karena pengenalan yang benar akan Allah membawa kita kepada relasi yang benar. Oke. Lanjut bro. Esensi doa, Pastor Jer. Esensi doa. Ganti deh. Jeremy. Itu deh. Esensi doa 1. Doa untuk adoration atau penyembahan. Terus yang kedua confession atau pengakuan. Tiga kayak thanksgiving atau pengucapan syukur. Keempat supplication atau permohonan. Dan ini saya dapat di jurnal yang saya baca, teman. Ini bukan hasil pikiran saya. Ntar saya bohong, dosa saya. Esensi doanya adalah di mana? Penyembahan. Doa tanpa penyembahan bohong. Makanya di dalam doa kita menyembah Tuhan, kita mengagumi Allah yang begitu mengasihi saya dan saudara. Kalau tidak sampai kepada pengaguman sama akan Allah, itu bukan doa. Makanya di dalam doa kita harus melihat diri kita. Saya putra ini orang berdosa loh. Kok bisa sih Tuhan mau berrelasi dengan saya? Putra ini tiap hari malas berdoa, malas baca firman Tuhan, tapi Tuhan tetap menunggu saya untuk berrelasi. Siapakah saya? Sesungguhnya yang butuh Tuhan siapa? Manusia itu butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh manusia. Makanya saya ingatkan lagi, hubungan Tuhan dengan manusia tidak dipengaruhi oleh apapun. Tapi kalau dimulai dari manusia, akan sering berubah, teman-teman. Ya, makanya puji Tuhan. Kasih dimulai dari Allah, relasi dimulai dari Allah, pengorbanan dimulai dari Allah, apalagi semuanya selalu dimulai dari Allah. Pengampunan selalu dimulai dari Allah. Makanya di dalam keselamatan kita tidak satu pun usaha manusia yang membuat kita untuk selamat. Enggak ada. Semuanya karena apa? Tuhan Yesus. Makanya kalau ada orang mengatakan kerjakan keselamatanmu, kita binasakan sama-sama. Ya, mungkin adalah penonton yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan kita nggak perlu dikerjakan, udah sempurna kok di atas kayu salib. Tetapi setelah kita diselamatkan, ada tugas dan tanggung jawab manusia di dalamnya. Iman tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Iman tidak membuat kita bodoh, justru iman membuat kita semakin berhikmat. Setuju ya teman-temanku ya? Oke, lanjut. Pengakuan. Di dalam pengakuan kita mengakui dosa kita mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tidak sampai di situ, itu bukan berdoa. Selanjutnya, ucapan syukur. Kita ucapan syukur apa? Yang pertama, kita ucap syukur karena Yesus telah menebus kita dari hukum dosa. Yang kedua, kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang bisa kita nikmati sampai detik ini. Itulah ucap syukur. Bukan mengucap syukur bisa syukur karena kamu udah punya pacar. Itu receh banget. Bukan itu. Pengucapan syukur terletak di apa yang Tuhan berikan pada kita dan apa yang kita alami. Kita sehat, itu ucapan syukur. Kita masih punya pacar yang baik, itu ucapan syukur. Bilangnya puji Tuhan. Puji Tuhan, kita punya keluarga yang baik, puji Tuhan. Ya. Dan baru yang terakhir, permohonan. Ternyata permohonan ini ada di akhir. Minta-minta ini ada di akhir, bro. Inilah teologi doa, inilah esensi doa. Dan dalam buku itu saya katakan, dikatakan bahwa
permohonan kita pun tidak memaksakan kehendak kita di dalam kehendak Tuhan. Permohonan kita hanya memohon, bukan memaksakan Tuhan. Kita hanya memohon, bukan memerintahkan Tuhan untuk menjawab permohonan kita. Makanya di dalam doa itu hanya situnya apa? Memohon. Kalau memohon gimana? Gimana gaya kita kalau memohon? Berlutut sama Tuhan, bersujud sama Tuhan, bukan arogan. Tuhan, kalau kamu nggak jawab doa saya nih, kalau tahun ini saya nggak nikah nih, saya tinggalin Tuhan. Nah, itu bodoh. Dan ingat, di dalam permohonanmu itu jangan aneh-aneh lah permohonanmu. Permohonan aneh apa? Apa, Jeb? Sebutkan, Jeb, permohonan yang aneh. Itu, bro. Jadi permohonan itu ada di bagian akhir. Selalu dimulai dari apa? Penyembahan. Yang paling tertingginya apa? Penyembahan. Enggak apa-apa permohonan kita nggak ada jawab, tapi relasi kita dengan Tuhan baik-baik saja. Enggak apa-apa doa kita seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Enggak apa-apa. Yang penting kita apa? Tetap berelasi dengan Tuhan. Inilah yang penting di dalam relasi. Enggak apa-apa dia nggak cinta kamu. Yang penting relasi tetap dijaga dengan baik. Amin. Itu yang pentingnya. Lanjut. Dia lagi doa menurut Luther. Yang bisa baca siapa ya? Bro. Lagi doa menurut Luther. Yang pertama itu percakapan dengan Allah atau komunikasi dengan Allah. Orang percaya memiliki hak istimewa berbicara kepada Allah yang mulia. Tetapi hal yang lebih mulia adalah mendengarkan Allah yang mulia berbicara kepada orang percaya. Oke, stop. Yang lebih mulia adalah mendengarkan Allah yang mulia berbicara kepada orang percaya. Makanya di dalam doa itu yang pertama-tama adalah apa? Mendengar Allah yang mulia berbicara kepada orang berdosa yang sudah percaya. Makanya terletak di sini teman-teman. Makanya pada saat saya baca ini, wow, iya benar juga ya. Terkadang saya doa itu cuman curhat, udah, amin. Tuhan berikan saya duit, amin. Tanpa mendengar Tuhan yang mulia itu berbicara kepada kita. Dan kadang-kadang, bahkan keseringan lah kita lakukan itu, jujur saja. Kita hanya sampai di apa? Kita langsung permohonan aja, penyembahan gak ada, pengucapan syukur gak ada, pengakuan gak ada di dalamnya, langsung mohon aja mohon. Sampai tuh mohon loh, gitu ya. Doa sebagai tindakan dalam menghormati nama Allah. Luther mengatakan ini karena dia ingat apa perintah kedua. Apa perintah kedua, Jeb? Hormatilah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Makanya pada saat itu Luther lagi berdoa, dia tiba-tiba teringat akan ayat itu, perintah kedua itu. Menghormati nama Allah. Makanya di dalam doa, kalau kadang-kadang kita bercanda, itu tidak menghormati nama Allah. Dan ingat, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah itu bukan berarti oh Tuhan Yesus itu salah, enggak. Sembarangan menyebut nama Tuhan Allah, kita menjual Allah atau kita contohnya demi Tuhan, aku nggak melakukan itu padahal kita melakukan. Itu istilah tidak menghormati nama Allah. Dengan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ya. Doa sebagai tindakan dalam menghormati nama Allah. Seorang yang mengaku percaya harus menunjukkan imannya di dalam doa. Makanya engkau mengaku orang beriman, engkau harus menunjukkan di dalam doamu. Ya, di dalam doamu. Orang yang tidak berdoa tidak menghormati Allah. Makanya kalau kita tidak berdoa, siapa yang tidak berdoa tidak menghormati Allah. Makanya doa itu perintah atau kewajiban? Kedua-duanya. Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa setiap saat, dan kita juga adalah ini adalah kewajiban kita sebagai anak. Karena status kita adalah anak. Ya, lanjut. Doa merupakan kewajiban tanggung jawab orang percaya. Doa merupakan pekerjaan yang berat. Yes, ini berat sekali. Apalagi kalau doa semalam suntuk itu, aduh. Makanya
manusia harus mengalami anugerah Allah untuk mampu berdoa. Kalau kita tidak mengalami anugerah Allah, bohong kita berdoa. Dulu saya nggak pernah bisa berdoa, nggak akan bisa berdoa. Tapi karena saya tahu Allah, saya mengalami anugerah Allah, maka saya bisa berdoa. Makanya di dalam doa kita itu adalah apa? Kita bersyukur, kita menyembah Tuhan atas seluruh anugerah yang kita terima. Bukan jawaban doa kita yang kita terima, enggak. Ucapan syukur apa yang Allah berikan kepada kita itu pengorbanan Yesus. Lanjut. Nah, ini baru masuk nih. Nah, ini baru posisi kita nih. Berapa menit lagi kok? Masih bisa ya? Di Taman Getsemani, Yesus 3 kali berdoa pada Bapaknya. Karena sebegitu ngerinya apa yang dihadapinya, itulah maut. Secara manusia, wajar nggak Tuhan Yesus waktu mengeluh? Wajar, dia manusia. Karena Yesus juga manusia, punya hati, punya rasa gitu ya. Yang artinya gini, tetapi di dalam kemanusiaannya itu, dia menundukkan dirinya di hadapan Bapaknya. Makanya inilah teologi berdoa yang sesungguhnya. Bagaimana kita menundukkan diri di hadapan Allah. Kita baca ya. Ayat 39, saya akan bacakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, Yesus lakukan apa? Sujud dan berdoa. Siapakah kita yang tidak sujud dan tidak berdoa? Yesus aja yang adalah Allah, yang manusia yang sempurna, dia sujud dan berdoa kepada Allah, kepada Bapaknya. Lah kita manusia berdosa, nggak sombong ke kita kalau tidak sujud dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di dalam kemanusiaannya dia mengakui bahwa adalah satu-satunya Allah. Makanya jika ada orang berkata, kok Tuhan berdoa sama Tuhan sih? Makanya ngerti Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Makanya secara manusia dia butuh relasi dengan Bapaknya. Sujud berdoa kepada Bapa, memuliakan Bapa, menghormati kemuliaan Bapa. Apakah sampai sejauh ini kita sudah ada di posisi yang seperti yang Yesus lakukan? Dan ingat, Yesus berdoa itu bukan hanya pada saat di Taman Getsemani ini. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa. Ini adalah tentang apa? Kebiasaan Yesus untuk semakin mengenal Bapaknya. Dan seorang manusia membutuhkan relasi dengan Allah, dengan Bapaknya. Dan inilah yang Yesus lakukan. Yang selanjutnya yang Yesus lakukan setelah dia sujud berdoa, dia memuliakan Bapaknya, dia berdoa kepada Bapaknya, bahkan dikatakan itu dia tidur sampai ke tanah gitu. Itulah bentuk penyembahan. Dan itu Yesus lakukan. Selanjutnya memohon kepada Bapa, berserah di dalam kehendak Bapa. Setelah dia memohon sampai 3 kali, Tuhan jikalau cawan hilang daripadaku, biarlah lalu. Tapi selalu tutup dengan apa? Biar kehendak-Mu lah yang jadi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Maka jangan kecewa jikalau doa kita nggak dijajang, kecewa. Karena kehendak Tuhan harga mati. Karena kehendak Tuhan itu pasti baik buat kita. Tapi kehendak kita tidak baik buat kita. Karena dialah Allah yang maha tahu. Jadi saudaraku, hari ini kita ngerti tentang esensi doa itu. Ya, saya ingatkan lagi, bukan hanya meminta-minta itu receh, itu bayi rohani yang minta-minta, hanya minta-minta. Tapi yang udah dewasa rohani apa? Terletak di apa? Penyembahan dan pengenalan akan Tuhan. Membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, kesimpulan. Tenang aja, tenang. Udah kelar ya. Lanjut dulu. Baca Cep, saya lupa edit itu. Yesus adalah Allah yang sempurna dan manusia sempurna selalu membangun relasi dengan Bapa. Yes. Di dalam doa ada pengenalan akan Allah. Doa artinya berusaha hidup dalam relasi dan memuliakan Allah.
Teologi doa adalah Allah yang berrelasi dengan manusia berdosa. Manusia berdosa yang telah mengalami anugerah Allah pasti bisa. Saya ulang lagi, manusia berdosa yang telah mengalami anugerah Allah pasti bisa berdoa. Berdoa. Kalau sampai kita nggak bisa berdoa, tobat. Makanya doa adalah hak istimewa kita yang diberikan oleh Allah. Pada orang lain yang dikasih, hanya orang percaya. Amin teman-temanku. Jadi semoga melalui bahan sharing hari ini persepsi kita diubah tentang berdoa. Ya, teologi berdoa itu penting karena di dalam doa menjadi pusatnya adalah Tuhan, bukan kita. Bukan hanya memohon. Memohon itu bagian akhir. Yang pertama adalah apa? Penyembahan, pengakuan, dan ucapan syukur. Mari kita berdoa.